Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya anak-anak, tetap semangat di cuaca yang mendung ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 5 ya, membahas tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang kelima. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu menuliskan informasi dengan bantuan peta pikiran, yang kedua pemahaman tentang perbedaan, yang ketiga membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menuliskan informasi dengan bantuan peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan salah satu metode mencari informasi dengan cara menuliskan ide-ide pokok dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Kamu dapat membuat peta pikiran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu membuat lingkaran di tengah kertas atau buku. Yang kedua, menuliskan gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Lalu yang ketiga, menambahkan cabang untuk menuliskan poin-poin kunci. Nah, itu yang perlu kamu pahami ya. Nah, dengan membuat lingkaran di tengah kertas atau buku. Nah, peta pikiran itu merupakan metode untuk mencari informasi dengan cara menuliskan ide-ide pokok dulu. Lalu dibuat dalam kertas atau buku, membuat lingkaran dalam kertas atau buku. Yang kedua, menuliskan gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Nah, setelah peta pikirannya sudah dibuat, maka kamu tulis gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Yang ketiga, lalu menambahkan cabang untuk menuliskan poin-poin kunci. Nah, dibuat cabang di tengahnya tadi, kamu kan membuat lingkaran, lalu dibuat cabang-cabangnya untuk menuliskan poin-poin kunci ya anak-anak. Lalu sekarang pelajaran PPKN, pemahaman tentang perbedaan. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa kita hidup dalam keberagaman ya, dalam keberagaman dengan perbedaan yang begitu banyak. Nah, setiap perbedaan yang ada merupakan bagian dari keberagaman hidup yang tentunya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan, mata membutuhkan tangan untuk meraba, dan begitu juga dengan tangan membutuhkan mata untuk mengetahui benda apa yang akan diambil oleh tangan. Hal ini kemudian menjadi manusia sempurna karena saling melengkapi dan bersatu dalam perbedaan. Karena sesungguhnya perbedaan itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk terus digalakkan dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta perdamaian dan ketentraman hidup dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam budaya, etnis, bahasa, dan kepercayaan. Semoga kita semua dapat bersatu dalam perbedaan yang saling melengkapi. Nah, kita hidup dalam perbedaan tersebut saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, seperti anggota tubuh kita tadi. Nah, berbeda-beda kan, tetapi menjadi sempurna karena saling melengkapi. Begitu juga dengan hidup kita. Nah, hidup dalam perbedaan tetapi kita saling melengkapi satu sama lain ya, hidup bertetangga,
hidup bermasyarakat, lalu saling menghormati dan saling membantu. Nah, karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang perlu bantuan dari orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang pelajaran matematika dengan membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada dua gambar ya, dua gambar. Nah, di sini penyebutnya sama. Anak-anak perhatikan di sini 6/8 dan 5/8. Nah, yang di sini ada pembandingnya. Jadi yang paling besar apa? Nah, yang paling besar adalah 6/8. Lambang bilangan kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 8. Namun, pembilang kedua pecahan tersebut berbeda. Nah, di sini pembilangnya ada 6 dan 5. Berbeda ya. Penyebutnya sama, 8 sama 8. Nah, berdasarkan gambar dan uraian tersebut dapat dituliskan berikut. Jika kedua pecahan berpenyebut sama, maka makin besar angka pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, nilai yang paling besar yaitu 6/8. Nah, penyebutnya tetap sama. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.